Laras, seorang polwan cantik asal Bogor, harus menghadapi kenyataan pahit saat suaminya meninggalkannya. Dalam kesendiriannya, ia menemukan ketulusan dari Jaka, seorang kuli bangunan asal Sumba yang sederhana namun pekerja keras. Hubungan mereka yang bermula dari kehangatan Ramadan berkembang menjadi cinta, tetapi membawa dilema besar ketika Laras hamil anak Jaka. Dihina, dijauhi keluarga, dan harus melepas karirnya, Laras memilih bertahan demi cinta mereka. Bersama Jaka, ia bangkit dari keterpurukan, membangun usaha hingga sukses, dan akhirnya menemukan kebahagiaan sejati dalam keluarga kecil mereka. Episode 1: Perkenalan takdir yang tak terduga. Matahari senja merayap perlahan di langit kota Bogor, menghamparkan cahaya keemasan di antara dedaunan yang basah oleh embun sore. Laras Kirana, seorang polwan cantik dengan rambut panjang tergerai dan tubuh semampai, melangkah anggun menuju mobil dinasnya. Matanya yang teduh menyiratkan ketegasan seorang aparat negara, tetapi di balik itu, ada kesepian yang lama bersarang di hatinya. Sebagai seorang wanita berusia 28 tahun, Laras sudah memiliki segalanya: karir cemerlang, rumah megah di kawasan elit Bogor, dan kehidupan yang tampak sempurna di mata banyak orang. Namun, ada satu hal yang tidak dimilikinya, seorang pendamping yang benar-benar memahami hatinya. 2 tahun lalu, suaminya, seorang pengusaha sukses, pergi meninggalkannya demi wanita lain. Sejak saat itu, Laras menutup hati. Ia hanya fokus pada pekerjaannya, menjalani tugas demi tugas, mencoba melupakan luka yang masih membekas. Sore itu, Laras bertugas di sebuah perempatan jalan yang ramai. Lalu lintas padat, klakson mobil bersahutan, dan suara pedagang kaki lima menambah riuh suasana. Saat itu, pandangannya tertumbuk pada seorang pria yang tengah memulung di tepi jalan. Wajahnya legam oleh terik matahari, rambutnya kusut dan ikal, tetapi ada sesuatu yang menarik di sana. Tatapan matanya penuh keteguhan dan ketulusan. Pria itu adalah Jaka, seorang pemulung asal Nusa Tenggara Timur yang merantau ke Bogor untuk mencari nafkah. Meski kehidupannya berat, ia tetap berusaha bertahan tanpa mengeluh. Dengan gerobak kayunya yang sudah reot, Jaka mengais sisa-sisa sampah yang masih bisa didaur ulang. Tanpa disadari, Laras terus memperhatikannya. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang muncul dalam hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Episode 2: Pertemuan yang mengubah segalanya. Hari itu, hujan turun deras. Laras baru saja selesai bertugas dan hendak pulang ke rumahnya ketika melihat seseorang berteduh di bawah pohon besar dekat persimpangan jalan. Itu Jaka. Bajunya lusuh, tubuhnya kuyup oleh hujan, tetapi ia tetap berusaha menutupi barang-barangnya agar tidak basah. Entah dorongan dari mana, Laras memutuskan menghampirinya. "Mas, sini berteduh di pos polisi, nanti bisa sakit kalau kehujanan begini," kata Laras dengan suara lembut. Jaka terkejut. Jarang ada orang yang peduli padanya, apalagi seorang polwan berparas ayu seperti Laras. Dengan ragu, ia mengangguk dan mengikuti Laras ke pos jaga. Di dalam pos, Laras menyeduh teh hangat dan menyodorkannya pada Jaka. Pria itu menerimanya dengan tangan gemetar. "Makasih banyak, Bu Polisi," ucapnya dengan logat khas NTT yang masih kental. Laras tersenyum tipis. "Panggil saja Laras. Mas Jaka sudah lama kerja di sini?" Jaka mengangguk. "Sudah hampir 3 tahun.
Saya merantau dari kampung, ingin cari rezeki buat keluarga di sana. Laras menatapnya lekat. Di balik penampilan sederhana itu, ada seorang pria yang bekerja keras tanpa mengeluh. Ada kehangatan dalam sorot matanya, sesuatu yang selama ini Laras rindukan dalam hidupnya. Percakapan mereka berlanjut, dari hujan yang tak kunjung reda hingga tentang kehidupan masing-masing. Semakin lama, Laras merasa nyaman berbicara dengan Jaka. Ia menemukan sesuatu dalam diri pria itu, sebuah ketulusan yang jarang ia temui di dunia penuh kepalsuan yang selama ini ia jalani. Di luar, hujan terus turun. Tanpa mereka sadari, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Episode 3: Batas yang mulai kabur. Sejak pertemuan di pos jaga malam itu, Laras mulai sering bertemu dengan Jaka. Awalnya, ia hanya sekadar menyapa ketika melewati tempat Jaka biasa bekerja. Namun, lama-kelamaan, ia menemukan dirinya mulai mencari-cari alasan untuk berbicara dengan pria itu. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Laras merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Kesepian yang selama ini menyelimutinya perlahan mulai terkikis oleh kehadiran Jaka. Suatu sore, ketika Laras hendak pulang, ia melihat Jaka duduk di bawah pohon besar, mengunyah sepotong roti kering. Perutnya yang kosong berbunyi pelan, tetapi ia tetap tersenyum. "Mas Jaka, buka puasa sendiri?" tanya Laras, menghentikan langkahnya. Jaka tersenyum kikuk. "Iya, Bu Laras. Biasanya saya beli nasi bungkus, tapi tadi penghasilannya sedikit, jadi cukup ini saja." Laras terdiam sejenak, lalu mengambil keputusan mendadak. "Ikut saya. Kita buka puasa di rumah saya." Jaka terbelalak. "Hah? Di rumah Bu Laras?" Laras mengangguk. "Iya. Mas Jaka sudah banyak mengajarkan saya tentang arti ketulusan. Anggap saja ini ucapan terima kasih saya." Jaka sempat ragu, tetapi akhirnya ia mengikuti Laras. Ketika sampai di rumah Laras, Jaka merasa seperti masuk ke dunia lain. Rumah megah dengan halaman luas, perabotan mahal, dan aroma masakan lezat menyeruak dari dapur. Ia tak pernah membayangkan akan menginjakkan kaki di tempat seperti ini. Saat azan berkumandang, Laras menyodorkan segelas air putih dan sepiring makanan padanya. "Silakan, Mas Jaka. Kita buka puasa bersama." Jaka menelan ludah, merasa canggung. Namun, ia tak bisa menolak ketulusan Laras. Malam itu, mereka berbincang lebih dalam tentang kehidupan, impian, dan luka yang masing-masing mereka bawa. Tanpa sadar, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Episode 4: Dilema Hati yang Kian Besar. Seiring berjalannya waktu, hubungan Laras dan Jaka semakin dekat. Mereka mulai sering bertukar pesan, bahkan sesekali berbincang hingga larut malam. Laras merasa nyaman dengan pria itu. Jaka bukan hanya pendengar yang baik, tetapi juga seseorang yang selalu menguatkannya dengan kesederhanaan dan kejujuran. Namun, semakin dalam ia terlibat, semakin besar pula dilema yang menghantui Laras. Ia seorang polwan terpandang, sementara Jaka hanya seorang kuli bangunan. Apa kata orang-orang jika mereka tahu? Malam itu, Laras duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang bertabur bintang. Di ponselnya, ada pesan dari Jaka. "Bu Laras,
Terima kasih untuk semua yang sudah diberikan. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa hidup saya lebih berarti sejak mengenal Bu Laras. Laras menggigit bibirnya. Tangannya gemetar saat membalas. Aku juga merasa begitu, Mas Jaka. Setelah menekan tombol kirim, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ini adalah titik di mana ia tidak bisa lagi mengingkari perasaannya. Namun, di sudut hatinya, ia juga tahu akan ada konsekuensi besar dari semua ini. Sesuatu yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Episode 5 Rahasia yang tak bisa disembunyikan. Laras mulai kehilangan kendali atas perasaannya. Ia tak bisa membohongi dirinya sendiri. Kehadiran Jaka membawa kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di saat yang sama, bayang-bayang masa lalunya masih menghantuinya. Suatu malam, setelah bertugas, Laras pulang lebih awal. Begitu memasuki rumahnya, ia merasakan kelelahan luar biasa. Belakangan ini tubuhnya sering terasa lemah, mual di pagi hari, dan emosinya jadi lebih sensitif. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya efek dari beban pikiran. Namun, ketika rasa pusing menyerangnya tiba-tiba, Laras hampir jatuh. Tak ingin menunda lagi, ia memutuskan pergi ke dokter keesokan harinya. Selamat, Bu Laras. Anda sedang mengandung, ujar dokter dengan senyum ramah. Dunia seakan berhenti berputar. Laras terdiam, tubuhnya membeku di kursi. Hamil? Pikiran itu menggetarkan hatinya. Ia tak pernah menyangka, di tengah kebingungannya, di tengah kedekatannya dengan Jaka, sebuah kehidupan kini tumbuh di dalam dirinya. Saat keluar dari klinik, Laras merasa langkahnya goyah. Ia bersandar di dinding, mencoba mengatur napasnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Ini bukan kesalahan. Ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Episode 6, Akhir Ramadan yang penuh kejutan. Bulan suci Ramadan hampir berakhir. Kota mulai dipenuhi dengan suasana lebaran yang semakin dekat. Namun, bagi Laras, pikirannya justru semakin kusut. Sejak mengetahui kehamilannya, ia tak bisa berpikir jernih. Setiap kali melihat Jaka, hatinya terasa sesak. Ia ingin memberitahu pria itu, tetapi bagaimana reaksinya nanti? Suatu malam, setelah salat tarawih, Laras duduk di ruang tamu. Tiba-tiba, ada pesan masuk dari Jaka. Bu Laras, saya boleh bicara sebentar? Laras menelan ludah. Ia ragu, tetapi akhirnya membalas. Datang saja ke rumah. Tak lama kemudian, Jaka muncul di depan pintu. Ia tampak gugup, tetapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang Laras belum pernah lihat sebelumnya. Bu Laras, saya tahu hubungan kita mungkin dianggap tidak wajar oleh orang lain. Saya hanya seorang kuli bangunan, sementara Bu Laras seorang wanita hebat. Jaka berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lirih. Tapi saya tidak bisa membohongi perasaan saya lagi. Saya mencintai Bu Laras. Laras terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Namun, di saat yang sama, inilah yang paling ia takutkan. Dengan suara bergetar, Laras akhirnya berkata, "Mas Jaka, ada sesuatu yang harus kamu tahu." Jaka menatapnya dengan penuh tanda tanya.
Laras menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Aku hamil. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Mata Jaka membesar, bibirnya sedikit terbuka, tetapi tak ada kata yang keluar. Di luar, takbir mulai berkumandang. Namun, di dalam hati mereka, badai baru saja dimulai. Episode 7, Keputusan yang Mengubah Segalanya. Jaka masih terpaku, matanya tak berkedip menatap Laras yang kini menundukkan wajahnya. Kamu hamil? Suara Jaka terdengar bergetar. Laras mengangguk pelan, tak sanggup menatapnya. Ia tak tahu bagaimana reaksi pria itu. Apakah Jaka akan pergi? Apakah ia akan marah? Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Jaka menarik napas dalam, lalu dengan langkah mantap, ia mendekat. Bu Laras, maksud saya Laras, siapapun yang mengatakan ini sebuah kesalahan, aku tidak peduli. Aku akan bertanggung jawab. Aku ingin menikah denganmu. Laras mendongak, menatap mata Jaka yang penuh ketegasan. Mas Jaka, aku... Laras bingung. Perasaannya campur aduk. Di satu sisi, hatinya berbunga-bunga mendengar niat baik Jaka. Di sisi lain, ia sadar betapa sulitnya situasi ini. Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan pekerjaannya? Namun, sebelum ia bisa menjawab, suara keras terdengar dari luar rumah. Laras! Laras terkejut. Itu suara ibunya. Pintu rumah terbuka, dan di ambang pintu berdiri Nyonya Sari, ibu Laras, dengan ekspresi marah. Ibu dengar semuanya. Suaranya bergetar. Jadi ini alasannya kamu menolak dijodohkan dengan anak pejabat itu? Karena kuli bangunan ini. Jaka menunduk, sementara Laras menggigit bibirnya. Bu, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Kamu ini polwan Laras. Masa depanmu cerah. Dan sekarang kamu bilang hamil anak pria ini. Laras terisak. Ia ingin berbicara, tetapi ibunya terus berbicara, menyayat hatinya dengan kata-kata tajam. Jaka mengepalkan tangan. Bu, saya mungkin hanya kuli bangunan, tapi saya mencintai Laras. Saya akan menikahinya. Nyonya Sari menatap Jaka dengan sinis. Menikah? Kamu pikir bisa memberi kehidupan yang layak untuk anakku? Laras tak tahan lagi. Dengan air mata mengalir, ia berteriak, Ibu! Cukup! Keheningan menyelimuti ruangan. Aku mencintai Mas Jaka dan aku akan memilihnya. Nyonya! Sari mundur selangkah, seakan tak percaya dengan apa yang ia dengar. Jaka menatap Laras dengan haru, sementara ibunya masih berdiri dengan mata yang penuh kemarahan. Pertempuran ini belum selesai. Episode 8, Kepergian yang Menyakitkan. Sejak kejadian itu, suasana rumah menjadi dingin. Nyonya Sari tak berbicara dengan Laras, hanya memberikan tatapan tajam penuh kecewa setiap kali mereka berpapasan. Laras merasa hancur, tetapi ia tahu tak bisa mundur lagi. Suatu malam, ibunya memanggilnya ke ruang tamu. Kamu mau tetap bersama laki-laki itu? Tanyanya dingin. Laras mengangguk. Ya, Bu. Nyonya. Sari menatapnya lama. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, kalau begitu,
pergi dari rumah ini. Mulai sekarang, aku tak punya anak bernama Laras. Dunia Laras seakan runtuh. Bu, tolong jangan seperti ini. Suaranya bergetar. Namun, ibunya sudah berpaling. Dengan hati remuk, Laras mengepak barang-barangnya malam itu juga. Jaka datang menjemputnya, matanya penuh kesedihan saat melihat Laras berdiri di depan rumah dengan koper kecil. Tanpa banyak bicara, Jaka meraih tangan Laras, membawanya pergi dari rumah yang kini tak lagi menjadi tempatnya berlindung. Di langit, bulan Ramadan yang nyaris berakhir bersinar redup, seakan ikut merasakan luka yang kini menggores hati Laras. Namun, di dalam perutnya, kehidupan kecil yang baru saja tumbuh seakan memberi harapan baru. Sebuah awal dari perjalanan yang lebih berat, tetapi juga lebih bermakna. Episode 9, Ujian Pernikahan. Laras dan Jaka resmi menikah dalam kesederhanaan. Tidak ada pesta mewah, tidak ada restu dari keluarga Laras, hanya akad sederhana di rumah seorang kerabat Jaka. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah menikah, Laras harus menghadapi realitas kehidupan yang sulit. Tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, ia yang dulu hidup nyaman kini harus belajar hidup sederhana. Jaka bekerja lebih keras, mengambil proyek tambahan di malam hari untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, Laras menghadapi tekanan di tempat kerja. Rekan-rekan sesama polwan mulai membicarakannya. Mantan polwan kaya, sekarang jadi istri kuli bangunan? Apa dia nggak menyesal? Laras berusaha tegar. Ia mencintai Jaka, tetapi tekanan dari berbagai sisi mulai menggerogoti hatinya. Suatu hari, setelah pulang kerja, Laras menemukan Jaka terbaring di lantai rumah. "Mas Jaka." Laras panik, mengguncang tubuh suaminya yang pucat. Jaka terlalu lelah bekerja. Ia pingsan karena kelelahan. Saat itu, Laras sadar, ia tidak bisa terus begini. Ia harus melakukan sesuatu untuk membantu suaminya. Malam itu, sambil menggenggam tangan Jaka yang terlelap, ia memutuskan, ia akan keluar dari kepolisian dan membantu Jaka mencari nafkah. Episode 10, Bangkit dari Keterpurukan. Keputusan Laras untuk keluar dari kepolisian mengejutkan banyak orang. Ibunya, yang akhirnya mengetahui keputusan itu, datang menemuinya. "Kamu gila. Mengorbankan karirmu demi lelaki itu." Laras menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, aku bahagia bersamanya. Aku ingin membangun hidup baru dengan Mas Jaka. Kami akan sukses bersama." "Nyonya." Sari hanya mendengus, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah keluar dari kepolisian, Laras dan Jaka mulai membangun bisnis kecil. Berbekal tabungan mereka yang tersisa, mereka membuka toko material bangunan. Awalnya sulit. Mereka harus bekerja siang malam, menghadapi pelanggan yang sering meremehkan mereka. Namun, lambat laun, kerja keras mereka membuahkan hasil. Bisnis mereka mulai berkembang, toko material semakin ramai, bahkan mereka mulai memasok bahan bangunan ke proyek-proyek besar. Di sisi lain, kehamilan Laras semakin besar. Jaka semakin protektif terhadap istrinya, memastikan Laras tidak terlalu lelah. Pada suatu malam, saat mereka duduk bersama di teras rumah, Laras berkata, "Mas, aku nggak menyesal memilihmu." Jaka tersenyum,
menggenggam tangan Laras erat. Dan aku akan terus berjuang untuk kita. Namun, di tengah kebahagiaan mereka, sebuah kabar mengejutkan datang. Ibunya sakit keras. Episode 11, Penebusan dan Harapan Baru. Laras bergegas ke rumah sakit, di mana ibunya terbaring lemah di ranjang. "Ibu." Laras menahan tangis. "Nyonya." Sari menoleh, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Laras, maafkan ibu." Suaranya lemah. Laras menggenggam tangan ibunya erat. "Jangan bicara seperti itu, Bu. Aku nggak pernah menyalahkan ibu." Air mata mengalir di pipi Nyonya. "Sari, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi sekarang, ibu sadar, kamu sudah menemukan kebahagiaanmu sendiri." Jaka yang berdiri di samping Laras menunduk hormat. "Bu, saya janji akan selalu menjaga Laras dan anak kami." "Nyonya." Sari tersenyum samar. "Terima kasih, Jaka." Beberapa minggu kemudian, Laras melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis bayi itu menggema di ruangan, membawa harapan baru bagi keluarga kecil mereka. Jaka menggendong bayi mereka dengan mata berkaca-kaca. "Ini keluarga kita, Laras." Laras tersenyum, merasa lengkap. Di luar, bulan Ramadan kembali datang, tetapi kali ini, tidak ada lagi air mata kesedihan. Hanya kebahagiaan, kehangatan, dan sebuah keluarga yang telah melewati segala badai untuk akhirnya menemukan cahaya di ujung jalan. Tamat.